Jadi kan ada fenomena kan, setiap kali Anies Baswedan melakukan sesuatu itu selalu dibilang ini bang, itu hanya melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Bangun JIS melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Wah, benerin trotoar itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Semuanya dibilang Anies Baswedan itu cuma melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Saya bilang sama yang ngomong kayak gini terus-terusan, artinya sangat mudah jawaban dari pertanyaan siapa yang bisa melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau kita nih, Bang Refli, saya gitu ya, atau siapapun lah yang nonton nih Sobat RH, dicalonin jadi presiden, kira-kira bisa nggak mengatasi ekonomi ini? Saya yakin juga nggak bisa. Tapi kita nggak bisa marah sama Pak Jokowi, karena dari awal dia sudah mengatakan Jokowi adalah kita. Jadi kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, dia juga nggak bisa. Makanya lain kali pilih presiden yang lebih dari kita. Gitu loh maksud saya. Mudah-mudahan kalau misalnya 0% kan kita seru juga tuh, ada ya selain nama-nama yang beredar itu ada nama Susi Pujastuti misalnya, Abraham Samad, kayak Sudirman Said, kayak Riza Ramli, Gatot. Pokoknya diuji dulu. Bila perlu nanti kedai kopi sama RH Channel ini bikin tes, ya kan? Tes capres, ya kan? Kita kumpulkan, kita tanya-tanya, layak apa enggak? Tapi bilang layaknya di polling, keren kan? Polling, wah, layak. Berapa persen bilang layak? Kan real, ya kan? Wah, itu kan nggak representatif. Anda ditesnya di RH Channel. Kalau di tes lain mungkin lulus, di sini nggak. Nah itu menarik tuh. Kalau dengan komposisi yang 0% itu, Anies Baswedan nggak sendirian. Jadi begini maksud saya, sendirian itu dari semua calon presiden kan yang ada sekarang ini semuanya dekat istana. Belongs to the state, ya kan? Belongs to the presidential palace gitu ya. Nah ini Anies Baswedan citranya nih terpisah sendiri, walaupun nggak juga bro. Kemarin waktu Formula E juga Pak Jokowi datang. Sering sekali berkomunikasi sebetulnya Pak Jokowi dengan Anies Baswedan tuh. Jangan sampai kecele juga teman-teman, disangkanya Pak Jokowi nggak milih Anies Baswedan. Tiba-tiba terakhir Anda mikirkan nggak pasangan Anies Ganjar tiba-tiba? Iya, kalau misalnya begitu seru juga tuh ya. Anies Ganjar yang bingung buzzer. Iya. Jangan bunuh diri buzzernya. Tapi kalau misalnya Anies Ganjar terjadi, lawannya siapa? Nanti jangan-jangan ada lawan boneka. Prabowo Puan. Oh ya boneka dong, kasihan. Tapi memang mau. Kan Ganjarnya udah ada, anggaplah PDI Perjuangan. Ganjar jadi wakilnya Anies, Anies Ganjar. Emang Ganjarnya mau jadi wakilnya Anies? Loh, kalau Pak Joko meminta, ya kan? Demi kan misalnya, ya kan? Ya kan? Wah, ini bisa menyatukan satu arus kan? Tiba-tiba the common enemy-nya asal partainya sendiri yang dibilang, waduh padahal udah banyak berjasa, tapi tiba-tiba karena konstelasi politik terakhir, ya udahlah, kira-kira lari. Jadi lawannya Anies Ganjar, lawannya Prabowo Puan. Wah, keren juga kan? Itu rame juga sih. Tetap rame kan? Gitu. Karena itu juga bisa kelahi-kelahian itu kan? Gitu. Yang jelas paling pusing tuh buzzer aja. Buzzer paling pusing. Serba pusing tuh mereka. Makanya sobat era sekalian ya, jangan baperan. Kita ini harus berorientasi pada value, nilai. Jadi kita itu bukan pada manusianya, value-nya. Jadi kenapa kita nggak suka misalnya ada bagian tertentu dari pemerintahan ini, bukan karena orangnya, tapi kebijakannya kan begitu. Sistemnya.
demokrasinya. Kita nggak ada urusan sama orangnya. Sepanjang orang itu bisa menegakkan demokrasi, ya kan, bisa memberikan jalan partisipasi, ya kan, bisa untuk menghapuskan oligarki, ya kan, apalagi daki, ya, maka kita bisa dukung kan. Oligarki tentu dengan based on konstitusi kan. Gitu. Nah itu oligarki itu lucu ya. Mereka itu kan dibenci oleh rakyat ya. Iya. Sama pemerintah diporotin ya. Iya. Suruh bayar pajak pula. Iya. Tapi jadi oligarki gitu. Tapi bebas, ya kalau punya duit mah bebas bro. Diporotin kan iya, tapi kan ngambilnya juga banyak ya kan. Makanya ada lagunya Refli Harun kan. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Gitu ada. Judulnya Reformasi Dikhianati. Itu dia menarik. Ada lagunya. Satu lagi tuh itu tadi menarik tuh baperan itu. Ini kan akhirnya kan kita tertumpu pada pemilih Jokowi sama pemilih Prabowo, pemilih Anies dan pemilih Ahok gitu ya. Iya. Kira-kira ya. Iya. Pemilih Ahok nih ada yang bilang begini, ini teori menarik sih. Jangan-jangan pemilih Ahok itu tidak bisa membedakan antara kalah pilkada dengan kalah di pengadilan. Oke. Bener nggak? Ya mungkin aja. Jadi sakit hatinya sebenarnya kalah di pengadilan bukan kalah. Tapi udahlah, maksud saya kita ini aja bisa kok lupakan itu dan melihat yang baru kan, itu juga objektif juga. Pak Jokowi kalau ada yang bagus ya bagus kita bilang. Iya. Saya pulang ke Semarang tuh pakai tolnya Pak Jokowi itu. Oh iya, saya pulang ke Palembang tuh juga iya. Sekarang orang Palembang tuh belagu. Kalau liburan nggak mau dia ke Sumatera Selatan, ke Lampung. Karena Lampung banyak yang bagus-bagus objeknya kan. Wah, 2 jam tembus katanya. Sambil lompat-lompat. Nah sekarang kalau tentang Omnibus Law masa iya kita puji-puji gitu kan. Jadi tidak kan, itu aja tentang demokrasi ya kan. Memenjarakan orang yang berbeda pendapat, masa kita puji. Saya hampir mengalami itu bro, misalnya kan. Jadi kita kan memuji hal yang memang patut dipuji. Oke, infrastruktur ya kan. Misalnya jalan tol, kemudian pelabuhan, ya oke, itu memang ada. Tapi misalnya fundamental ekonomi kan masa kita puji? Iya kan? Iya. Utang menumpuk masa kita puji? Tapi ini bro, jadi kan ada fenomena kan? Iya. Setiap kali Anies Baswedan melakukan sesuatu, itu selalu dibilang ini bang, itu hanya melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Iya. Bangun JIS, mau lanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Iya. Wah, benerin trotoar itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi gitu. Iya. Semuanya dibilang Anies Baswedan itu cuma melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Nah, saya bilang sama yang ngomong kayak gini terus-terusan, artinya sangat mudah. Jawaban dari pertanyaan, siapa yang bisa melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi sebagai presiden? Oh gitu ya? Lah kan tadi kan. Jadi yang cerdas ente atau dia? Langsung nggak gitu bang, bukan begitu maksudnya. Lo maksudnya gimana? Nah, saya ulang ya, gitu lagi. Jis, Anies Baswedan yang bangun kan, iya tapi dia cuma melanjutkan kerja baik Pak Jokowi, jadi begitu terus gitu. Itu kan nggak fair ke siapa? Ke capres yang lain. Iya. Masa semua pembangunan yang jadi-jadi itu selalu dibilang melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Artinya sudah tahu siapa yang akan melanjutkan. Jadi kalau Pak Jokowi selesai, siapa yang bisa melanjutkan kerja baik Pak Jokowi? Mereka yang sudah punya pengalaman. Nah, iya. Melanjutkan kerja-kerjanya. Jadi siapa? Sebut lagi namanya, siapa yang melanjutkan kerja baik Pak Jokowi gitu. Anies Baswedan yang nggak gitu. Bisa kalau yang gitu bisa Ganjar, bisa Erlangga, misalnya. Ya gimana sih? Konsisten gitu. Nah itu menariknya buzzer. Jadi kalau sobat RHCL ya, jadi kalau nanti ketemu buzzer, gak usah dia ngomong langsung kita tanggapi, kita dengarkan dulu saja. Oh iya. Kita dengarkan, kalau dia sudah puas bicara, baru kita tanyakan balik. Agak pusing tuh dia. Habis itu bingung gitu kan. Karena dia tidak menggunakan akal dan pikiran, tapi menggunakan emosi. Jadi saya juga heran ya, kenapa orang itu sangat baperan terhadap suatu hal. Tapi jangan-jangan
belum tentu juga bro. Jangan-jangan gara-gara Ahmad Albar ini jangan-jangan. Apa tuh? Dunia ini panggung sandiwara. Jangan-jangan main sandiwara aja. Nah itu dia, itu Gitu. udah nggak pas itu kan. Karena dari hasil survei kedai kopi itu kriterianya jadi cerdas. Dari pameran-pameran, jadi pameran-pameran, bukan lagi pencitraan sandiwara. Tapi ya menarik loh, beberapa case ya itu selalu terjadi lagi. Jadi kalau ada yang bagus, wah Anies tuh melanjutkan kerja baik Pak Jokowi, ya sudah. Makanya saya bilang, bingung nih kira-kira Indonesia seperti apa pasca Pak Jokowi. Ya lihat, kalau pilih Anies seperti Jakarta. Iya. Kalau pilih Ganjar ya Indonesia seperti Jawa Tengah. Gitu gitu aja tuh yang paling gampang. Dan Anies sama Ganjar tuh sebenarnya nggak apple to apple, karena Ganjar itu kan 10 tahun dia di Jawa Tengah. Anies 5 tahun kan. Jadi saya pernah bilang begini. Jadi gini, kalau kita mau membandingkan seorang calon presiden, lihat kondisi ketika dia menjadi calon. Saya bilang calon-calon sekarang ini jauh lebih hebat daripada Pak Jokowi. Marah. Iya kan? Karena Pak Jokowi ketika dia menjadi calon presiden, satu, dia hanya berapa bulan jadi gubernur. Ya kan? Ini 5 tahun dan Ganjar 10 tahun. Pendidikan, misalnya S1, S3, S2. ini S3, S2. Kan lebih baik, usia lebih matang, pengalaman dengan tokoh-tokoh nasional, internasional juga. Dimarahin. Justru kita syukurin bahwa kita punya calon-calon presiden yang jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi ketika jadi calon. Kan begitu Itu harusnya. case sama kayak tadi tuh ya. Kriteria calon presiden harus cerdas. Loh, jadi Anda mau bilang Pak Jokowi nggak cerdas? Loh bukan, Jokowi kan sudah presiden. Bukan lagi calon presiden kayak gitu loh. Marah-marahnya itu lucu-lucu gitu. Jadi ketika kita bicara tentang apple to apple Anies sama Jokowi, dibilang, loh mana bisa membandingkan presiden sama gubernur loh. Saya bilang kondisi ketika calon presiden sama-sama calon presiden. Kalau misalnya Pilpres itu 2024, sekarang 2022, berarti kita membayangkan kondisi Pak Jokowi 2012. Kan gitu. Nah 2012 Pak Jokowi sama 2022 Anies, ya menang Anies dari sisi pengalaman, dari sisi usia, dari sisi pengalaman internasional, dari sisi macam-macam, kan begitu. Ya, tapi gini bro, ini satu lagi ya bang. Sekarang kondisi ekonomi kan bisa dibilang nggak baik ya, nggak bagus lah. Kalau kita nih, Bang Refli, saya gitu ya, atau siapapun lah yang nonton nih Sobat RH. Iya. Tapi Sobat RH masih nonton nggak ini? Masih. Dicalonin jadi presiden, kira-kira bisa nggak mengatasi ekonomi ini? Saya yakin juga nggak bisa. Tapi kita nggak bisa marah sama Pak Jokowi, karena dari awal dia sudah mengatakan Jokowi adalah kita. Jadi kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, dia juga nggak bisa. Karena makanya lain kali pilih presiden yang lebih dari kita. Gitu loh maksud saya. Jangan yang sama, jangan rata-rata. Jangan sama, jangan adalah sama. Kita itu kan sama berarti kan. Jadi pada saat ini bingung ya dia bingung, kita nggak bisa marah juga sama Pak Jokowi. Nah, dia kan udah declare Jokowi adalah kita. Jadi ya next time pilih presiden yang lebih. Jangan kita ya. Ya gitulah kira-kira. Luar biasa. Ini mudah-mudahan nggak kena UIT, ini pendapat loh. Enggak, kita kan berargumen. Jadi jawab argumen dengan argumen. Tapi kita mesti dukung Ketua Dewan Pers tuh Azum Ajasa, Profesor. Dia sedang mengupayakan bahwa YouTube itu termasuk produk jurnalistik. Nah, ente telat. Saya sudah lakukan langkah itu dengan mengundang dia di sini. Saya yang langsung saya yang nanya. Terus apa kata dia? Oh iya, nanti kita diskusikan di situ. Tapi saya minta waktu audiensi, belum dijawab sampai sekarang.